Kondisi pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang diduga diculik KKB di lapangan terbang Paro Nduga, Papua Pegunungan belum diketahui. Aparat gabungan TNI Polri terus mencari keberadaan pilot Susi Air yang diduga telah disandera kelompok Egyanus Pogoya. Pilot Susi Air, Philips Mark Mehtens, merupakan warga negara Selandia Baru. Belum bisa dipastikan apakah pilot tersebut disandera atau telah melarikan diri dan bersembunyi dari teror KKB. Kita belum bisa menyampaikan itu disandera atau tidak, karena kita juga harus perlu saksi. Saksinya itu kan yang waktu diangkut itu. Nah, kita akan dalami, kemudian kita akan sama TNI Polri akan melakukan pencarian secara terus-menerus. Apakah itu sudah diamankan oleh kelompok mereka atau pada saat pembakaran melarikan diri. Sebelumnya diketahui pesawat Susi Air hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Paro Selasa kemarin. Kemudian pesawat diduga dibakar kelompok kriminal bersenjata. Pesawat Pilatus Porter Susi Air awalnya lepas landas dari Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika pukul 5.33 waktu Indonesia Timur dan tiba di Bandara Paro, Kabupaten Nduga pukul 6.17 waktu Indonesia Timur. Pesawat yang digunakan untuk mengevakuasi petugas puskesmas yang jadi korban pengancaman justru dibakar oleh anggota KKB. Dalam pesawat terdapat 5 penumpang termasuk seorang bayi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasukan gabungan TNI Polri mengevakuasi 15 pekerja bangunan yang sempat diancam KKB di Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Seluruh pekerja dievakuasi ke Timika, Papua dengan helikopter. 15 pekerja bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan puskesmas di Paro, Kabupaten Nduga, Papua, diduga disandera kelompok kriminal bersenjata. Dugaan penyanderaan terungkap dari laporan Bupati Kenyam ke Polres Nduga pada Sabtu 4 Februari lalu. Penyanderaan 15 orang pekerja ini terjadi di lokasi yang sama dengan lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Tim gabungan TNI Polri telah diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi 15 orang pekerja tersebut. Mereka diancam oleh kelompok KKB karena identitas yang kurang jelas, sehingga mereka dianggap sebagai agen intelijen pemerintah RI. Namun mereka dalam posisi tidak disandra, diamankan di salah satu rumah pendeta. 15 orang pekerja ini kemudian dievakuasi dalam keadaan sehat dan selamat karena pada saat kejadian mereka diamankan di rumah pemuka agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana DPR akan memanggil pemerintah dan Badan POM terkait kasus baru gagal ginjal akut yang menyebabkan anak 13 bulan di Jakarta meninggal dunia. Terkait kasus itu, pemirsa, Badan POM melakukan pengujian bahan sampel obat sirop yang digunakan korban dan menyatakan aman dikonsumsi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kasus baru gagal ginjal akut progresif atipikal yang ditemukan di Jakarta. Kasus gagal ginjal akut ini menimpa 2 orang anak berusia 13 bulan dan 7 tahun, yakni di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dari 2 anak tersebut, 1 diantaranya yang merupakan bayi berusia 13 bulan meninggal dunia. DPR pun akan meminta penjelasan kepada pihak terkait mengapa hal ini bisa terjadi. Saya sudah sampaikan kita akan minta komisi teknis dan juga terutama pemerintah untuk kemudian menelaah kenapa hal ini bisa terjadi lagi. Apakah kemudian itu sisa-sisa obat yang belum tertarik, karena kalau yang sudah beredar di masyarakat ini kan juga agak susah, apalagi. Pemirsa, pengemudi mobil berplat dinas Polri yang menabrak pemotor di Jakarta Timur menggunakan plat palsu. Pelaku merupakan menantu seorang perwira polisi di Lampung. Di perempatan. Usai viral di media sosial, sebuah mobil berplat dinas polisi yang menabrak pengendara motor di Jakarta Timur ternyata memakai plat palsu. Pengendara mobil YA merupakan menantu seorang perwira Polri yang berdinas di Lampung. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan YA diduga menyalahgunakan plat dinas polisi 3110-00 dengan stiker Mabes Polri di bagian kaca belakang mobil. Saat ini polisi masih mendalami terkait kepemilikan plat dinas Polri tersebut.
pendalaman yang kita lakukan adalah tidak menggunakan TNKB sebagaimana aslinya. Ya. Kita tunggu. Yang jelas pengguna ini bukan merupakan anggota Polri, dan mobil dinas tersebut yang diviralkan dengan mengatakan mobil dinas Polri ini juga bukan merupakan mobil dinas Polri. Mobil Fortuner kini berada di Satwil Lantas Polres Jakarta Timur dan telah berganti nomor menjadi B1236 FJD. Kondisi mobil rusak di pintu penumpang sebelah kiri dan pijakan mobil. Sementara YA masih diperiksa lebih lanjut. Sebelumnya viral di media sosial, mobil Toyota Fortuner berplat dinas Polri menerobos lampu merah di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur dan menabrak pengendara motor lalu kabur. Mobil akhirnya dihentikan pada jarak 500 meter dari lokasi. Korban yang terluka telah dirawat di rumah sakit. Sementara itu korban memutuskan untuk damai karena pelaku akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.